Dan mau'izatul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA selaku Mudirul Ma'had Al-Quran Fatimiyah. Kepadanya falyatafaddal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ekspresi lapar. Baru jam 9 lewat 2 jam setengah. Udah lapar, Bu? Sama. Nanti kita makan bersama, amin. Saya pengen ngucap salam satu kali lagi, saya doain mudah-mudahan yang jawab salam semangat, uang belanjanya naik. Kenceng amat aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil mujahidina sabirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran. Bu, pulas suruh nerusin ayat annalahum ajrang, berarti yang apal emang bocahnya, emaknya mah insya Allah baru mulai mau ngapal, amin. Tapi saya berusnudzon yang ada di hadapan saya ini insya Allah orang-orang yang cinta Al-Quran. Kalaupun belum apal sampai 30 juz, minimal udah apal juz 30 surat yang terakhir. Apal apa enggak, Pak? Kalau anaknya lagi ngapal 30 juz, bapak emaknya kudu usaha apal minimal juz 30. Kalau enggak apal juz 30 semua, paling tidak surat yang terakhir, surat 114. Qul a'udzu birabbin, apal. Tebang nerusin nas doang. Malikin ilahin
Apal bener. Min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Bang Enas doang Pak Babinsa bisa nggak hafal. Hadratil Mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah siang hari ini Majelis Raudhatin Ni'mah Istana Al-Quran 4 bertabur rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hadir para alimil ulama, para kiai, para asatid, para ustadzah, para uffad, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Syarif Mat Najih SQ MA Al-Hafidh mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid daraini amin ya rabbal. Kita doain guru kita biar sehat walafiah amin. Kita doain guru kita insya Allah panjang umurnya, berkah ilmunya, karena memang beliau juga padat luar biasa. Pagi tadi jam 6 subuh saya masih ngopi bareng di sini Bu. Sekarang diajak lagi ngopi lagi di sini. Laki mah gitu kerjaannya Bu, di sono ngopi, di sini ngopi. Kata ibu-ibu nggak apa-apa ngopi di mana aja, yang penting gelasnya pulang. Ya Bu, ya Bu, bener iya ini. Ngopi di mana aja asal gelasnya pulang begitu. Juga alhamdulillah Sahibul Ma'had akhina al-mukarram wal muhtaram al-ustad Kiai Haji Siraj yang alhamdulillah saya sudah berkali-kali janji ingin hadir ke sini nengokin saudara, tapi subhanallah baru hari ini kesampaian juga. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin pesantren ini insya Allah Allah berikan kekuatan istiqomah, karena ngurusin pesantren gampang apa susah? Gampangan ngurusin bini apa ngurusin pesantren Pak? Pak, kalau ngurusin bini gampang, jangan dikasih uang belanja 3 bulan insya Allah kurus tuh bini. Orang ngurusin bini supaya jadi kurus. Saya ta'addud bin ni'mah, bagi-bagi pengalaman kepada saudara saya Ustadz Siraj. Ngurusin pesantren kuncinya cuman atu, ikhlas lillah. Apa Bo? Apa Bo? Ikhlas karena Allah. Ujian pasti banyak, ujian pasti berat. Namanya aja ujian pasti berat. Yang gampang mah contekan. Ujian berat, contekan yang gampang mah. Maka kita doakan beliau insya Allah melewati ujian-ujian yang ada, kenikmatan yang Allah akan berikan terasa akan lebih nikmat amin ya rabbal. Juga para asatidah yang lain alhamdulillah, ada guru saya Ustadz Biri Bilal, ada Ustadz Qasim, juga alhamdulillah para pejabat hadir. Pak Lurah udah datang Pak Lurah, kalau lurahnya enggak ada sekretaris lurah dah. Alhamdulillah hadir juga Bapak Babinsa. Izin Pak Babinsa, saya mau ngomong terserah saya, kalaupun saya ditangkap agak nggak jadi ditangkap insya Allah. Urusannya urusan Quran mah semua aman ya Bo. Terkhusus kepada anak-anakku para penghafal Al-Quran, kita doakan mudah-mudahan mereka sabar ngapalin Al-Qurannya. Kalau perlu kita doain juga anaknya sabar, emaknya sabar ya Bo. Biasanya emaknya yang kurang sabar, anak baru pesantren tangannya kiting dikit. Tahu kiting? Nih cenang kata orang Sunda, oreng mulu di sini. Ngapalin mulai dah WA emaknya. M-A-M-A-H. Bacanya apa Bu? Mamah. Ini kalau yang WA-nya mamah biasanya Betawi tengahan dikit. Ada juga yang WA emaknya N-Y-A-K nya S-Y-K-O-R-N-G-A-N. Apa bacanya Bu? Saya korengan.
tangannya kiting, kakinya gatel, pulang aja ya mak, di rumah aja, di sini makannya kagak enak, kiainya galak, temen-temen ngebully mulu. Emaknya kagak sabar, ntar emak paranin tuh ustadznya. Dia kagak tahu bocah kalau kagak betah bu, modusnya ada aja. Bu, kedengeran apa kagak? Jangan di alam tuh bocah. Ini anak minta pulang, ya udah, mendingan lu pulang aja dah. Di sini mah ntar emak urusin. Ketika tuh anak pulang gara-gara emaknya kagak sabar, boro-boro bisa apal Quran, ngaji aja kagak bisa. Pengen punya anak kagak bisa ngaji pak? Pengen punya anak kagak bisa ngaji bu? Kata guru saya, kalau ada punya anak kagak bisa ngaji, emaknya mati, bapaknya mati, jadi memedi. Tahu memedi? What is the mean memedi? Memedi is ghost. Memedi jadi setan. Tapi kalau anak-anak kita bisa ngaji, kelak jangankan sampai kita meninggal dunia, baru sakaratul maut aja, apalagi apal Quran 30 juz, gak make megang Quran bacanya, lepas tangan. Emaknya lagi sakaratul maut. Kata ibu-ibu, ngapa contohnya gua mulu ya? Ini mah bu, urusan mati makan nggak begitu, betul? Bisa aja ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Bisa juga bapak-bapak belakangan, bininya duluan. Lebih ini lagi ya. Emang kalau ngomongin mati, ini kan ngomongin haul, ngomongin mati. Saya tanya, kalau boleh milih pak, kalau boleh milih ini mah, kalau boleh milih, bapak pilih mana? Kira-kira bini duluan yang mati apa laki? Bapak-bapak gue tanya nih, ini bapak-bapak ada apa kagak ini? Ada belima doang depan itu. Ibu-ibu dah, bu, ibu solihah, alhamdulillah. Saya tanya, kalau mati boleh pilih, kira-kira yang ibu pilih laki dulu apa bini dulu yang mati? Astagfirullahaladzim. Pak agak denger itu barusan ngomong bini. Dia katanya kalau boleh milih siapa yang mati duluan, biarin laki yang mati. Jangan-jangan kagak ada lakinya kali ini. Sayangnya mati kagak bisa milih bu. Walaupun realnya kalau suami yang mati duluan, bini mah bisa ngurusin anak sampai tua. Bener bu? Anak 7, laki kagak ada. Manaan punya duit kalau bulan Muharram doang. Dapat santunan itu juga pala tuh bocah habis diusak-usak orang. Pas diusak-usak santunan mayan, terima duit 2,5 juta. Nyampe di rumah anak dipalak gitu. Ternyata terbukti kalau ibu-ibu bisa ngerawat anaknya sampai dewasa tanpa suami. Benar bu? Tapi kalau bapak-bapak, malah ada yang kreatif, lakinya tuh masya Allah kenalan umpuan di Kerawang, ditanya, Pak udah punya bini belum? Punya mah punya, cuman udah bengek mulu. Ada albininya sehat apa bengek bu? Sehat, dikata bengek. Benar punya istri mas? Iya punya, cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu nggak kasihan sama aku? Tuh laki modelnya bu. Ternyata karena tidak bisa ada pilihan untuk mati, semua orang bakalan mati. Ya Allah, cuman 4 huruf padahal iti. Orang Ciledug mah 5 huruf kalimat ya. Omo ada
nya aya modar, aya mati, aya paeh. Ternyata kematian nggak ada yang bisa pilih. Kita nganggap ketika ada orang tua sama anak, logikanya yang mati duluan bapaknya, nggak mesti. Ada kalanya bapaknya yang tua hidup lamaan, anaknya mati duluan. Maka jangan belagu, semua bakalan mati. RT teh bang diundang ngaji ogah. Lu kagak inget mati teh? Ada RT ada? RT ngaji apa kagak? Ada lurah diajakin ngaji SSH BGT. Susah banget. Emang lu kagak inget mati lurah? Makanya nih Masya Allah Ustadz Siroj ngajakin kita biar ingat mati. Karena urusan mati semua bakalan mati. Pejabat mati, rakyat, orang kaya, orang kaya. Lah karena orang kaya berobatnya dokter spesialis. Dia mah tebang batuk dikit aja dokter spesialis penyakit dalam. Lah bocah kita mah batuk minum jahe. Orang kaya buang-buang air dokter spesialis. Lah model kita buang-buang air nyari pucuk jambu di pinggir comberan. Dikeletuk sembuh Pak. Lah itu orang kaya dokter spesialis, dokternya mahal tapi juga mat. Lah kalau yang kaya aja mati, apalagi yang susah, yang cakep, bener yang cakep Pak, yang cakep, ya Allah yang jelek apa girang amat, di pojokan ngomong untung gue jelek gak disebutin kiai, lah yang cakep aja mati apalagi yang, ya Allah serem kita kalau baca ayat tentang orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bener lapar ini mah lapar bener. Lo nyebut Allah, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, saya doain nyebut Allahnya semangat panjang umur. Yang nyebut Allahnya males banget, gue doain buru-buru. Nah dia nyumpain bukan gua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum maka tatkalane teko opo ajale wong iku kabeh. Ngerti ora? Gua kata ngerti kali. Kalau urusan mati udah pasti Pak. Apalagi sering banget diingetin asal lagi ngaji ibu-ibu pakai qosidah serem. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pendaringan. Di mana Bu? Bukan pendaringan bukan. Emang bedanya apa pembaringan dan pendaringan? Saya kata pendaringan kali. Kadang-kadang temennya kreatif itu Pak. Habis dikasih qosidah, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. La 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 la. Lah bener sih cakep lala-lala. Lah ngurusin mati dia agak serem. Hari ini guru kita ngajarin semua bakalan mati, tapi beruntunglah orang yang ketika mati dia punya pahala yang terus mengalir
bahkan sampai ia masuk ke liang lahat. Pengen dapat pahala yang terus mengalir. Subhanallah, ini almarhum almarhumat yang dihaulin nih. Ya Allah, kau ngaji Ilyas bin Haji Subuh, Ibu Hajan Nikmah binti Wage, Haji Romi binti Haji Nasir. Ini di arwahnya girangnya minta ampun Pak Bu. Karena yang doain semuanya mukhlis, yang doain santri, yang doain jamaah. Kalau orang suruh doain, kalau pakai kudu dibayar, biasanya ikhlasnya kurang-kurang dikit. Ada yang protes, Ustaz gampang, kan yang penting mah duit. Ntar kalau baba gua mati, gua suruh aja orang baca Quran, bayar yang mahal, doain buat mak bapak gua. Iya kalau tuh yang dibayar ikhlas. Lah orang kalau ngaji suruh doain orang meninggal dibayar Pak, tergantung waktunya. Kalau premium time, gilirannya ngasih duit ada dikencengin baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah kalau nggak kenceng kagak dibayar ini. Giliran yang bayar kagak ada. Letanya Pak Ustadz yang hobi ngajiin kuburan sampai 24 jam. Apalagi ngajiin jam 1 sampai jam 2 di kuburan. Itu mata udah ngantuk, bacanya udah nggak paseh. Kata temennya, lu ngaji apa gegerungan ini? Tapi kalau yang doain anaknya, Bo, yang ngehaulin cucunya, yang ngehaulin keluarganya, maka kita yakin doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka pengen nanti kita ada yang ngehaulin dari sekarang, bekelin anak-anak kita cinta sama Al-Qur'an. Karena hari ini orang udah makin sulit, jarang orang hobi baca Al-Qur'an. Bahkan kita kalau mau jujur, hari-hari kita banyakan baca Quran apa banyakan ditemenin setan gepeng? Tahu setan gepeng Pak? Apaan Bu? Ya Allah, ampe ngaji itu setan gepeng ada mulu. Mau berangkat ke pesantren Raudhatun Nikmah, bikin status dulu. OTW Raudhatun Nikmah. Udah nyampe pintu gerbang yang berwarna biru, karena seragamnya sama, kudungannya sama, langsung upload, halo guys, kita udah nyampe pesantren nih guys. Yang kita kesel banget nih Pak, status orang dipakai. Alhamdulillah ya dengerin ceramah Kiai Mulyadi dari Jatilanggon, padahal orangnya lagi molor. Padahal kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlih. Moco sira kabeh ing Al-Qur'an, fa innahu maka setemene Al-Qur'an iku bakal teko ing dalam dina kiamat, iku syafaat maring ahline Al-Qur'an. Bodoh lo mau ngerti kayak kagak kek. Lah kita zaman dulu belum ada HP aja males banget baca Quran Pak. Apalagi ditambah hari ini banyak orang yang baca Al-Quran gak perhatiin tuh ilmunya. Maka bersyukur ada pesantren Al-Quran, diajarin anak-anak kita. Orang ulama sepakat orang baca Quran gak pakai tajwid dosa kok. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil Qur'ana fahuwa athimu. Orang baca Al-Quran wajib pakai ilmu tajwid. Kalau kagak pakai ilmu tajwid, baca Qurannya dosa. Bu, kedengeran?
Saya ulang. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana fa'wa atimu. Orang baca Quran wajib pakai ilmu tajwid, kalau kagak pakai ilmu tajwid baca Qurannya dosa. Orang sekarang kadang-kadang Masya Allah pedenya minta ampun bu, mentang-mentang udah terlanjur dipanggil ustad. Emang ada yang terlanjur dipanggil ustad ya? Lagi orang pakai reboh banget, sorban nyengser, jidat hitam, kain cingkrang. Wah ustad bener ini udah nih. Ketika nyampe di masjid langsung usolli la haula wala quwata illa billah. Kata makmum imam lebay ini, mentang-mentang baru belajar shod di istana Quran usolli. Lebih biasa aja mam, usoli sih usoli. Orang sekarang banyak yang kebangetan pede kiai, padahal gak bisa baca Al-Quran, gak bisa fasih. Pedenya minta Allah Akbar. Mana mimpin sembahyang bacaannya panjang banget lagi. Kata ibu-ibu yang jadi makmum, ya lama nih, lama pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyolek temennya, Minah pulang aja Minah. Mengapa sih dak lama, rumahnya lama ini? Kagak, kemarin cepet, dia cepet. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua kata juga apa? Akhirnya beres sembahyang bukan ngomongin kualitas sholat, malah ngomongin imam. Agak diantak nih imam. Kesel buat lama buat sembahyang. Pokoknya besok kalau terawih modal begini lagi kita pindah, jangan di musola ini. Lah bener aja hari pertama di musola, hari kedua dia pindah ke musola sebelah. Kagak taunya itu lurah emang udah bagi-bagi tugas. Malam pertama lurahnya begitu, yang ustaz lelet di situ. Hari kedua nih musola yang sebelah. Pas pindah ya dia lagi. Hati-hati. Pengen anak bisa baca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, tempatnya cuma istana Al-Quran, tempatnya cuma pesantren. Kalau ngaji di YouTube mah bukan tambah pinter pak, tambah bego. Kedengeran apa kagak? Akhirnya karena kebangetan sering nonton YouTube, katanya kudu ada iklab, ada ikhfa, ada idhar. Ngomong bahasa Arab pakai tajwid juga. Man ismuka? Ismi Abdul Hamid. Nah ini cerita bener pak. Saya tahadus bin ni'mah, saya ganteng-ganteng begini dosen bahasa Arab. Bukan namanya jelek-jelek, kesian amat. Jelek-jelek begini jangan. Saya dosen bahasa Arab. Saya bilangin alaika an tatakallam bil lughah al arabiyyah. Kamu belajar bahasa Arab. Ntar praktekin. Izin Ustadz saya pengen pergi umroh, boleh nggak praktekin? Tafadhol, kuis ada jamil. Nyampe di Mekah bener dipraktekin. Dia pengen ngomong Arab langsung dengan orang Arab asli, native speaker. Ketika ditanya man ismuk, wah percobaan pertama benernya ismi Ahmad. Wah bener, berarti bener nih. Min aina anta. Lah bener kan nun mati ketemu taik pak bu. Min aina anta. Kata dia bener aja kali min aina anta, what do you come from? Lu dari mana begitu? Cuman bacanya salah, min aina anta. Itu orang Arab bukan ana min Mekah. Shadaqallahul azim. Saya pengen sampaikan, baca Quran itu pakai tajwid. Kalau udah bisa bacanya, mulailah ajak anak-anak kita ngapal Al-Quran. Maka tadi di awal saya bilang biar semangat tuh anak kita, bukan cuma anaknya yang ngapal, emaknya ngapal juga. Minimal Yasin bu. Bu, apal Yasin? Lah apal Yasin doang mah.
Udah jangan dengerin kalau adanya ngomong Yasin katanya gak ada dalil hadisnya. Baca Yasin malam Jumat salah. Lekunya kalau gua kagak boleh malam Jumat baca Yasin, gua nyanyi gitu, nyanyi. Ini gara-gara ngaji di YouTube, baca Yasin malam Jumat keliru. Nabi nggak pernah ngajarin. Lah terus daripada gua nonton sinetron mulu, kan mendingan baca Yasin. Ajak anak-anak kita menghafal Al-Quran supaya kelak di hari kiamat saat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih kemuliaan kepada anak kita buat meletakkan mahkota di kepala kita, insya Allah. Jangan berat-berat dulu ngapalinnya, Bu, yang gampang-gampang dulu. Habis maghrib bismillahirrahmanirrahim, Yasin 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 Yasin. Pas banget RT namanya Yasin. Kata RT, lu ngapa manggil-manggil gua? Wa ilaihi turja'un. Beres sudah. Dari awal sampai akhir. Kita niatin Bapak Ibu para wali santri, niatin menyuruh anak ngapal Quran not easy. Enggak gampang. Tapi lebih sulit lagi untuk mendorong mereka menjaga hafalannya, memahami isinya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Maka insya Allah kita di Istana Al-Quran baik di pusat maupun di cabang sudah yakin akidahnya sama, min akidah ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah manfaat dan berkah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya rasa cukup karena kodenya udah banyak. Ibu-ibu udah ngeliatin jam aja, ada yang lagi ngiatin air di seruput udah habis, ada bapak-bapak udah asem banget mulutnya pengen ngerokok. Kapan sih beres ini, kayak lama banget ya. Nyampe di sini kita doain mudah-mudahan guru kita semua yang beliau niatkan Allah gampangkan urusannya. Ini tanah yang masih pada kosong dekat pesantren kita doain semuanya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya sering bilang sama beliau, gak usah khawatir Ustadz, saya juga pertama pindah dari Klender ke Keranggan punya tanah cuman 1000 meter dulu, tapi pelan-pelan alhamdulillah sekarang udah sehektar. Duitnya dari mana? Emang ustadznya kaya? Biasa aja tuh. Emang ustadznya punya motor bejat mah ada. Emang ustadznya punya mobil? Dikit-dikit mah asal jalan ada. Yang penting rela berkorban. Punya mobil jangan ganti-ganti baru mulu. Kalau pengen jadi ustadz cepet wakafin tanah. Punya mobil jual dulu sebagai umpak. Buat bayar DP-nya dulu, ntar juga jamaah ngikutin. Dan satu hal yang wajib saya ceritain di majlis ini, saya sering cuma minta doain sama jamaah. Kadang-kadang kita bikin, ayo saya mau ngebebasin tanah, harganya semeter 2 juta. Kita ajakin, cuman sedih doang murid pada, ya Allah guru pengen bantuin. Boro-boro bantuin wakaf 2 juta, ini bocah aja bengek kagak sembuh-sembuh. Mau boro-boro buat bantuin 2 meter, kagak punya duit sama sekali, cuman cukup buat anak-anak doang. Tapi ada doa yang luar biasa. Saya berapa kali ngalamin wakaf tanah diajak ngumpulin, nggak bisa jamaah, cuman dapat 5 meter, butuhnya 500 meter. Ditanya sama orang, Ustadz katanya lagi gelar tanah wakaf, iya, udah dapat berapa meter? Baru 5 meter. Yang pengen dibeli berapa? 500 meter. Banyakan yang udah, banyakan yang belum. Nangis sama Allah, ya Allah pengen semuanya. Datang orang, Kiai katanya mau bangun mau ngebebasin tanah, iya. Berapa dapatnya? 5 meter. Sisanya masih berapa lagi? 495 meter. Udah nggak usah yang lain, saya aja sendiri yang ngewakafin. Itu udah 3 kali saya ngalamin Bapak Ibu. Artinya saya tidak bermaksud kiber ataupun ria. Saya ingin memberikan motivasi
tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. The all is easy. Ngerti? The all is easy. Apa Pak? Semuanya gampang. The all is easy. Yakinin aja di hati. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa kitanya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semuanya bisa. Kalau perlu 10 tahun yang akan datang, Istana Al-Quran 4, pesantren Raudhatun Nikmah, insya Allah udah 5 hektar. Pelan amat aminnya. Kita doain tambah berkembang, amin. Ya Rabbal. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.